Dengan kerendahan hati, saya mohon izin untuk memandu doa pembukaan ini. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Allah yang Maha Rahim, puji dan syukur, juga terima kasih kami ujukan kehadirat Bapa atas izin dan penyertaan Bapa. Kami semua boleh berada di tempat ini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kami mohon berkat dan rahmat Bapa atas acara mengantar ke tempat tugas pengabdian para romo masing-masing, Romo Agustinus Aryawan PR dan Romo Aloysius Trianto PR. Kiranya Bapa senantiasa dampingi, tuntun dan berkati dalam karya pelayanan beliau. Kami juga mohon berkat dan rahmat Bapa bagi setiap anggota atau umat Santo Paulus, Gereja Santo Paulus Pringgolayan, kiranya tetap setia kepadamu, bersatu, saling mengingatkan, saling asih, asuh juga asah, sehingga tercipta gereja yang Bapa kehendaki. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kami, dan kiranya dalam perjalanan pergaulan, persahabatan, dan dinamika menggereja selanjutnya, kami tetap ingat dan setia akan perintah-Mu, Bapa. Terima kasih, kami mohon juga kiranya acara ini boleh berlangsung secara lancar dan aman hingga akhir nanti. Permohonan dan syukur ini kami ucapkan kehadirat Bapa dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti ampun kami yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Santo Paulus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan selamat datang dari ucapan selamat datang dari Paroki Santo Paulus Pringgolayan yang akan diwakili Ketua perwakilan dari PGPM, Bapak Rajaban. Kepada para Romo, Romo Manantio, Vikaris Episkopal Jogja Timur, Romo Agustinus Aryawan, Romo Trianto, juga Romo Isoyudi, terima kasih sudah hadir di acara pagi hari ini, dan juga seluruh umat, baik yang dari Pringgolaya maupun yang dari Promasan. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang terutama kepada Romo Trianto, juga Romo Is dan juga umat dari Paroki Promasan. Selamat datang ke Gereja Santo Paulus Pringgolayan, dan selamat menikmati apa yang ada di tempat kita yang sudah dipersiapkan oleh tim dan teman-teman. Baik, kalau tadi
disampaikan di beberapa kesempatan bahwa Gereja Katolik Santo Paulus Penggolayan punya dinamika yang sangat baik. Saya kira memang sangat baik, benar-benar sangat baik. Menurut saya kalau apresiasi untuk umat Gereja Santo Paulus Penggolayan. Pertama-tama karena secara tata kelola pastoral kita sudah sangat rapi, maksud saya paling tidak dari persepsi kami sudah mempunyai pedoman pelaksanaan pelayanan pastoral paroki P5 yang sangat baik, mengatur hampir semua hal yang terkait dengan pelayanan pastoral, meskipun ada beberapa yang sebentar lagi juga akan kita sesuaikan dengan apa yang ada di kondisi Gereja Santo Paulus Penggolayan. Kemudian yang juga patut kita sampaikan, Romo Tri, bahwa Gereja Santo Paulus Penggolayan juga sudah mengikuti apa yang digariskan oleh P5. Jadi tata kelola kita sudah ada PGBM seperti juga yang ada di Paroki Promasan, yang kebetulan di sini ada selain ketua PGBM ada saya di sekretaris PGBM, ada Pak Jarod di anggota PGBM, juga ada Pak Budi yang ada di PGBM, dan ada Pak Petrus yang ada di PGBM. Meskipun sebentar lagi Pak Petrus juga akan pamit karena pindah domisili di Pangkang. Saya mau mengatakan bahwa dinamika yang terjadi di Gereja Santo Paulus Penggolayan ini memang sangat positif. Kalau kita melihat dinamika itu justru sangat bagus, dan saya mengapresiasi karena menjadi penegas kekatolikan dan ciri kekasan apostolisitas Gereja Katolik. Kenapa? Karena justru dinamika itu didasarkan pada tiga semangat, tiga asas. Kalau tidak salah itu kutipannya dipakai di mana-mana. In principius unitas, in dubius libertas, dan in omnibus caritas. Jadi meski untuk hal-hal yang masih terbuka memang sangat dinamis dan itu baik karena itu masih sangat terbuka. Tapi untuk hal-hal yang prinsip kita itu bersatu. In principius unitas. Dalam hal prinsip kita bersatu dan sangat bagus. Hal-hal yang prinsip itu apa? Misalnya terkait dengan kepemimpinan tata kelola gereja. Jadi umat Katolik Santo Paulus Penggolayan di sini sangat berterima kasih kepada penggembalaan Romo Agustinus Aryawan yang senantiasa terus memberikan kita pendampingan iman untuk menuju bertumbuh secara dewasa, sehingga kami sangat dikembangkan secara iman dan juga secara tata kelola. Kami meyakini betul hal-hal prinsip itu kita pegang teguh. Contohnya saja misalnya terkait dengan ciri apostolisitas. Kami memandang bahwa semua imam itu adalah wakil Kristus yang mempunyai otoritas in persona Christi, sehingga kami pasti akan memosisikan siapapun sebagai imam di Gereja Santo Paulus Penggolayan ini sebagai pribadi Kristus in persona Christi, karena yang tertahbislah yang kami secara prinsip kami imani dan kami dukung dan diteguhkan. Itu salah satu prinsip yang menjadi kesatuan, yang menyatukan umat. Apapun dinamikanya, yang memang sangat terbuka ya kita bebas, tetapi hal-hal yang prinsip kita sangat-sangat bersatu. Dan ketika semua permasalahan itu muncul, dinamika itu muncul, semuanya itu didasari dengan cinta kasih, in omnibus caritas, sehingga dinamika di umat kita itu sangat baik. Menurut saya kok sangat positif. Jadi selamat datang kepada Romo Trianto, juga jangan khawatir umat Promasan, kami pasti akan memosisikan semua imam yang ada di Penggolayan ini sesuai dengan prinsip-prinsip kekatolikan kita yang tadi itu kita sampaikan dalam tiga asas itu. In principius unitas, in dubius libertas, in omnibus caritas. Jadi tidak perlu khawatir, semuanya berdinamika dengan baik dan semuanya mengikuti arahan yang baik. Karena arahan itu datang dari wakil Kristus sendiri, yaitu yang kemarin ada di tangan Romo Aryawan, yang besok akan ada di tangan Romo Trianto. Ini juga menjadi penegas kenapa tadi serah terima juga sampai begitu panjang dan ada di dalam Ekaristi. Itu juga merupakan salah satu bukti in principius unitas, bahwa dalam hal prinsip kita tetap satu, yaitu bahwa penegasan bahwa imam adalah wakil Kristus itu ditegaskan
bahwa serah terima itu bukan hal yang biasa, tetapi serah terima itu adalah serah terima yang merupakan serah terima dari Kristus sendiri, maka harus dilaksanakan di dalam gereja. Meskipun kemarin secara administratif sudah diserahkan, sudah diserah terimakan. Nah, kalau sekarang ini memang harus ada dua tahapan serah terima. Karena kalau sudah hanya diserahkan dalam prinsip kekatolikan saja, dari kepemimpinan Kristus ke kepemimpinan Kristus yang baru, jangan-jangan ada hal-hal praktis yang belum bisa diterima. Contohnya tentang tata kelola pengembalaan, tata kelola administrasi, dan tata kelola harta benda. Yang biasanya jadi masalah itu tata kelola harta benda. Maka perlu diverifikasi, perlu dicek dulu. Kalau semuanya sudah oke, sudah bisa diterima dan tidak membebani pastor yang akan menggantikan, baru bisa dilaksanakan serah terima yang lain. Saya kira apa yang sudah kita lakukan sesuai dengan prosedur dan asas-asas kekatolikan yang kita ikuti dan kita teguhkan bersama-sama. Saya kira itu sambutan dari kami. Mohon maaf kalau sedikit panjang karena ini juga terima kasih sekali lagi kepada Romo Paroki, Romo Aryawan yang selalu membuat kita selalu bertumbuh secara iman dalam tata kelola pastoral paroki, sehingga kita semua itu mempunyai pertumbuhan iman termasuk dalam pengelolaan tata kelola pastoral. Terima kasih. Waktu saya kembalikan, mohon maaf kurang lebihnya kepada Mas Kris, waktu dan Pak. Ya, Bapak Ibu, ini tadi ada yang terlewat. Di depan tuh ada kursi. Kita persilahkan untuk Romo untuk pinarak di depan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Romo Adrianus Maradio untuk memberi keterangan bagaimana dinamika pergantian Romo di Vikepan Jogja Timur. Monggo. Para Romo, para suster, ada susternya ini? Ada. Para ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, selamat siang dan berkah dalam. Acara pisah sambut Romo Paroki yang lama dengan Romo Paroki yang baru. Kalau coba untuk mencari garis merah atau benang merah dari perumasan yang berlindung pada Bunda Maria Lourdes, Prenggolayan yang berlindung pada Santo Paulus, ada dua pengalaman kasih Allah, kalau boleh saya mengatakan seperti itu, bahwa pengalaman kasih Allah itu ditemukan lewat dua pengalaman besar yang dialami oleh Bunda Maria maupun juga dialami oleh Santo Paulus. Yang pertama adalah pengalaman ketidakberdayaan. Bunda Maria ketika menerima kabar gembira dari Malaikat Gabriel, Bunda Maria merasa tidak berdaya, yang merasa takut. Apakah salah ini? Sampai lalu malaikat mengatakan, jangan takut. Nah, ini adalah pengalaman ketidakberdayaan. Namun pengalaman ketidakberdayaan Bunda Maria itu nanti akan diteguhkan dalam pengalaman yang kedua, yakni pengalaman persahabatan. Bunda Maria lalu berkunjung ke rumah Zakaria, berjumpa dengan Bunda Elizabeth. Di situ Bunda Maria dalam persahabatannya dengan Elizabeth diteguhkan. Siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku, hingga janin yang ada dalam kandunganku melonjak kegirangan. Dan pada saat itu Roh Kudus berkarya dalam diri Yohanes Pembaptis. Nampaknya pengalaman Bunda Maria itu sama mirip dengan pengalaman Santo Paulus. Santo Paulus mengalami pengalaman ketidakberdayaan ketika dia yang bernama Saulus mengalami peristiwa penglihatan, sehingga Paulus yang tadinya itu mengejar-ngejar jemaat
berubah menjadi Paulus yang dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi. Paulus selalu berada di atas, seorang pemimpin. Dia akhirnya harus berada di bawah. Dia harus kembali ke Tarsus, kampung halamannya. Pengalaman ketidakberdayaan, seperti halnya Bunda Maria berjumpa dengan Elizabeth, untung Paulus dicari oleh Barnabas. Pengalaman persahabatan. Dua pengalaman ini, dua pengalaman kasih akan Allah dibentuk oleh dua hal ini. Pengalaman ketidakberdayaan dan pengalaman persahabatan. Maka kalau pada hari ini kita mengadakan acara pisah sambut Romo Paroki yang baru dengan Romo Paroki yang lama, saya rasa tidak lepas dari dua pengalaman ini. Mereka sama-sama mengalami pengalaman akan kasih Allah. Maka moto yang diambil Romo Trianto jelas, aku akan memberikan kepadamu gembala-gembala yang berkenan di hatiku. Romo Aryawan mengambil dari surat 1 Paulus kepada jemaat di Filipi. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ini surat yang sangat-sangat istimewa dari 1 Paulus kepada jemaat di Filipi. Jemaat yang sangat-sangat kudus, jemaat yang sangat-sangat kompak. Hingga Paulus mengatakan, mahkotaku. Jemaat Filipi itu menjadi mahkota bagi Paulus dalam penggembalaannya. Sekali lagi itu dibentuk pengalaman akan kasih Allah karena ada pengalaman ketidakberdayaan dan persahabatan. Semoga kehadiran para Romo di tempat ini, nanti Romo Trianto akan ditemani Romo Toto dalam ketidakberdayaannya. Romo Trianto sama mengalami ketidakberdayaan, tetapi akan diteguhkan bersama dengan Dewan Pastoral Paroki, pengurus PGPM, tim-tim pelayanan, ketua-ketua wilayah dan juga ketua-ketua lingkungan bersama pengurusnya. Pengalaman persahabatan itu yang diharapkan nanti ibu bapak, saudara-saudari seluruh umat di Paroki Penggolayan akan menemukan pengalaman akan kasih Allah. Maka seperti halnya Bunda Maria. Bunda Maria ini sebelum namanya disebut, Bunda Maria itu sudah mendapatkan gelar sebetulnya. Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Baru disebut nama, jangan takut hai Maria. Maka untuk menemukan pengalaman akan kasih Allah, saya mengajak Romo Paroki, Dewan Pastoral Paroki, pengurus BGPM, pengurus lingkungan, sampai seluruh umat. Kehadiran Romo Paroki di tempat ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Ini penting, ya. Karena kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan untuk umat yang ada di sini. Jadi sudah mendapatkan apa? Gelar yang dikasih dan penyertaan Tuhan, kasih karunia dan penyertaan Tuhan. Kalau semuanya memandang kehadiran Romo memandang kehadiran umat itu adalah karunia, tidak ada persoalan. Memandang karunia, ya. Jadi kehadiran Romo Tri itu anugerah bagi umat di Penggolayan. Umat menjadi anugerah bagi Romo Tri dalam tugas pelayanan. Kalau semuanya memandang ini adalah anugerah, dinamika yang akan kita lalui adalah dinamika yang sangat-sangat menggembirakan satu dengan yang lain. Semoga kehadiran Romo Tri menjadi anugerah bagi umat di Penggolayan. Kehadiran Romo Aryawan menjadi anugerah bagi umat Banjardowo yang gerejanya lebih besar dari gereja Penggolayan ini. Diresmikan tahun 2005. Semuanya dari jati, tinggi, kursi-kursinya bagus, karena pada waktu itu saya ada di Gedangan pada saat peresmian. Saya tahu betul kualitas kayu jati, bukan hanya kayu satu tapi premium kayu jatinya.
Semua kursi dipesankan dari Pika, sangat-sangat bagus. Lahannya mungkin hampir sama 1 hektaran atau kurang sedikit, atau bahkan ada tambahan sekarang ini. Ya. Hanya bedanya di sana itu rob, itu aja ya. Ketika ya rob, apalagi kalau musim penghujan, banjir. Ya. Banjir enak untuk tidur, apa? Enak untuk tidur. Ini, tetapi disinilah penting bagi kita semua peristiwa-peristiwa yang kita alami diharapkan menjadi peristiwa iman bagi kita semua. Jadikan kehadiran Romo Tri sebagai anugerah. Romo Tri ya juga memandang umat di Parung Pringgolayan adalah anugerah. Karena apa? Karena kasih karunia Allah sendiri. Terima kasih dan berkah dalam. Selanjutnya ya kita akan mendengarkan Romo Agustinus Aryawan PR yang sebentar lagi akan meninggalkan Paroki Santo Paulus Pringgolayan. Ya, monggo Romo. Terima kasih atas waktunya. Sebetulnya saya bingung mau ngomong apa, karena saya sudah pamitan sudah, ya. Terus ngomong banyak di depan umat tentang ngerempet pamitan itu juga sudah. Minggu kemarin, minggu kemarinnya lagi. Saya merasakan ketika di Pringgolayan ini, kalau saya mengatakan karena peran serta umat yang mendukung saya, ini yang sebetulnya membuat saya semangat dan membuat saya kerasan, bergairah dan bahagia ketika berkarya di Pringgolayan. Maka sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Karena yang datang di sini adalah juga umat Peromasan, notabene juga bekas umat saya. Maka hari ini saya pamitnya pada 2 paroki ya. Kali ini saya betul pamitnya jauh ya, dari selatan ke utara. Seperti Romo Fikep mengatakan, gerejanya bagus, tapi jangan tanya karena dekat pantai, maka sering banjir rob air laut di jalan nasional depan gereja. Tetapi gerejanya sudah cukup aman, sudah antisipatif, sudah dibuat tinggi ya. Mungkin pas kepergian saya tidak ada kesempatan untuk mengantar, nggak apa-apa ya. Suatu saat nanti kalau mau dolan di sana, monggo. Pas banjir. Saya senang di sini karena apa yang menjadi hobi saya pun juga tersalurkan. Gak usah jauh-jauh. Seperti yang panjenengan tempati di sini adalah lapangan tenis plus lapangan badminton sebelah utara sana. Dan sebetulnya lapangan tenis dan badminton ini bukan ciptaan saya. Karena saya datang di sini, tanah sudah terbeli. Yang punya tanah lama itu hobi tenis, tapi masih outdoor. Karena saya masuk, saya lanjutkan, dan ini untuk kerukunan orang-orang RT, kaum muda, lintas agama, lintas sosial. Ada yang bukan hanya yang Muslim dan Katolik, tapi ada yang Kristen, ada yang Hindu juga. Pak Camat kan Hindu dan lain sebagainya. Pak Pendeta juga pernah tamu di sini untuk bertenis. Dan juga ada petenis pemula, itu tiap hari Kamis, ibu-ibu semuanya rolas cacai. Jadi sekilas tentang gereja Pringgolayan, memang seperti ini yang membuat saya kerasan. Mungkin ketika saya nanti berpindah, saya akan menyesuaikan. Kalau di sini saya tenis, karena di sana banjir, hobi saya alihkan renang dan mancing. Padahal aku nek renang saya masih bisa mancing kira kulino. Nek mangan hasil pancingan oke lah gitu ya.
Ya, terima kasih. Saya mohon doanya agar tetap saya kuat semangat dalam menjalani imamat saya di tempat yang baru. Berikut tantangannya. Tiap-tiap tempat pasti ada plus minusnya, ada tantangan yang berbeda-beda, ada suka dan dukanya. Tetapi dimanapun saya berada, termasuk di Pringgolayan ini, ternyata antara duka saya banyak sukanya. Apapun situasinya, entah situasi normal atau COVID, saya masih bisa tetap berkarya online, ya. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Semoga panjenengan masih ingat saya semua. Saya nggak tahu yang permasalahan masih ingat saya. Tidak. Kecuali suster, karena suster berubah terus. Tapi umat ini sudah yang lama-lama ini masih. Tapi saya lihat banyak tenaga muda luar biasa. Romo Tri itu bisa mengangkat orang-orang muda atau ibu muda untuk aktif di gereja Perumasan. Dan ini yang hadir di sini, dari Perumasan, saya yakin ini adalah orang-orang pilihan dan orang-orang penting. Salut saya, ya. Meskipun ada Dewan Harian saya yang sudah lama banget kok isih begogok. Dan jangan khawatir, nanti Romo Tri di sini banyak orang-orang yang seperti apa yang diharapkan Romo Tri. Ya, pasti akan memperlancar, mempermudah gerak pastoral Romo Tri selanjutnya. Matur nuwun. Selamat tinggal panjenengan sedaya umat Pringgolayan, juga Perumasan, juga paroki ini, ya. Saya mohon doanya terus, dan selamat berkarya di Paroki Santo Paulus Pringgolayan untuk Romo Trianto. Oh, tunggu sebentar ya. Saya mau tanya, 9 tahun kan, 9 tahun di Paroki Pringgolayan, ada pengalaman lucu, pengalaman jengkel, tolong sampaikan. 9 tahun biar testimoni. Kalau pengalaman lucu itu tak terhitung, ya. Kabeh ini lucu kabeh. Ya. Umatnya lucu kabeh, romone biasa-biasa kayak. Ya ketularan romone, ya. Menyenangkan, makanya segala sesuatu kita buat happy kok. Ketika saya berkarya, saya menerima tugas itu dengan tulus dan berkarya seolah-olah melayani umat berarti melayani Tuhan, maka saya merasakan bahwa ini sangat membahagiakan karena umat membutuhkan pelayanan, di mana Romo pun seperti melayani Tuhan sendiri. Angel nek sebagai kakeknya. Iya, makanya ketika saya berharap semuanya happy dalam keadaan apapun yang serius, rapat di waktu yang serius pasti ada gojekannya. Ketika tenis, apalagi tenis berolahraga, pasti lebih banyak gojekannya lagi. Maka grup tenis itu saya namai ban boten angsal nesu. Isine iki kemringete iki mergo guyon. Nek permainane sebuah apa meneh romone ora karu-karuan, tapi sing penting seneng bareng, kemringet bareng, sehat bareng. Itu. Kalau yang menjengkelkan rawani. Kita akan mendengarkan sambutan dari umat, Bapak Ibu, untuk Romo Ali. Yang pertama nanti nomor urutnya ya, jangan sedih ya. Jadi yang Romo Ali nanti berangkat dengan senyum manis dan meninggalkan pesan. Pertama dari Kaling yang akan diwakilkan oleh Ibu Rus.
Romo Madiun dan para Romo semuanya, Bapak Ibu, para saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat siang berkah dalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya untuk mewakili teman-teman ketua lingkungan. Perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa paroki ini ada 31 lingkungan. Kebetulan saya semalam sudah mau tidur, ditelepon sama forum ketua lingkungannya, mau nggak mau saya harus mau, soalnya kalau enggak katanya mau dipecat jadi ketua. Pertama-tama saya mengaturkan selamat datang ada Penyeranipun Romo Alusius Triyato. Selamat bertugas, nanti selamat bergabung dengan kaling-kaling yang rewel Romo. Jadi tadi seperti yang disampaikan Romo Ari, cuma nggak mau membuka aib. Jadi banyak yang ngeyel, tapi akhirnya juga manut sama Romo Ari. Jadi mungkin Romo Triharyanto ini ditinggali PR banyak. Triharyanto ini ditinggali PR banyak sama Romo Agustinus Aryawan. Tapi saya kira di sini juga umat dan kaling itu banyak yang manut daripada yang tidak manut. Jadi nanti tetap kami memberi semangat sama Romo Triyanto. Seperti Romo Ari itu sering saya matur, semangat Romo, nggak usah kecewa, nggak usah sedih, pokoknya maju terus. Sampai akhirnya hari ini dikersake Bapak Uskup untuk pindah ke tadi Ignatius Loyola Banjardowo di Semarang. Dan untuk Romo Aryawan, kami mewakili para kaling mengaturkan banyak terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Mungkin Romo juga sering jengkel, tapi nggak apa-apa, itu untuk sangu Romo. Jadi untuk sangu apa ya, tambah. Saya tahu Romo Ari ini piye ini kalau sudah mempunyai keinginan, pokoknya harus top Romo. Saya apresiasi itu, nggak apa-apa, tetap saya dukung. Terus saya mewakili kali juga mohon maaf kalau selama ini kita bekerja sama banyak perilaku kami baik tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan di hati Romo. Kami sebagai wakil minta maaf. Ya, kami hanya bisa mendoakan semoga Romo bertugas di Banjardowo nanti senantiasa diberikan kelancaran. Saya percaya Romo bisa mengubah, karena di sini 9 tahun juga bisa mengubah situasi walaupun banyak tantangan. Saya kira dulu juga pernah di Perumasan Romo juga hebat. Saya sudah dengar itu waktu itu. Jadi saya percaya Romo tetap semangat, Roh Kudus membimbing Romo, dan selamat bertugas di tempat yang baru. Saya kira nggak usah panjang lebar, saya matur. Sekali lagi minta maaf, sugeng tindak Romo Ari. Besok kami akan sowan setelah 1 bulan. Oke. Ya, selanjutnya nanti kita akan panggil dari perwakilan Orus Medi. Selamat siang Romo Vike, Romo Aradio, Romo Ari, Romo Tri, dan juga Romo Is. Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Bruder, Suster, barangkali ada Bruder. Berkata, mendadak Mas Kris. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan, terutama kalau kami mewakili Poros Medi khususnya, dan juga mungkin kategorial yang lain, ya, tim kategorial yang lain. Tentu seperti yang disampaikan Bu Rusmianti tadi, kami sangat mengucapkan terima kasih
yang tak terhingga kepada Romo Ari yang selama ini mendampingi kami, membimbing kami dalam berbagai kegiatan kategorian. Romo tetap memberi support kepada kami, meskipun kami juga kadang berjalan tertatih-tatih gitu, tetapi semuanya bisa kami laksanakan, baik itu di tingkat paroki maupun juga sampai ke tingkat, kalau di Porosmed itu sampai ke DIY ya. Kegiatan kami tetap terlibat di sana gitu, dan terima kasih semuanya untuk itu. Mohon nanti berkenan Romo Tri untuk juga mendampingi kami dalam kegiatan-kegiatan kami untuk selanjutnya. Masih banyak program yang harus kami laksanakan dari tiap-tiap tim kategorial ini yang kiranya masih perlu dorongan dari Romo Paroki agar bisa berjalan dengan baik. Mohon maaf Romo Ari kalau selama ini kami juga melakukan hal-hal baik dalam ucapan maupun tindakan kami yang kurang berkenan. Selamat Sugeng Tindak. Aduh. Nyanyi Bu aja. Kalau secara pribadi, saya kalau dengan Romo Ari harus gergel, mau tidak mau. Karena ini pembimbing saya dalam tugas keliturgian. Sugeng Tindak, Sugeng Makaryo, semoga di sana nanti kerasan dan juga tetap bisa menjadi bisa berhasil ngomong umat yang ada di sana. Selamat datang Romo Tri, selamat berdinamika dengan kami. Matur nuwun berkah dani. Anak muda, OMK. Nah, saya panggil Mas Ar, DRD. Saya yang terhormat para Romo, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Izinkan saya berdiri di sini untuk mewakili dari OMK Paroki Santo Paulus Pringgolayan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo Paroki, Romo Agustinus Saryawan PR atas pendampingan dan perhatian cinta kasih pastoral yang sudah Romo berikan hampir 9 tahun lamanya. Kepada Romo Aloysius Trianto kami ucapkan selamat datang di paroki kami Santo Paulus Pringgolayan. Di sini saya mewakili orang muda bekerja sama dan berdinamika bersama Romo dalam semangat pelayanan yang baru ini. Dan juga terima kasih untuk Romo Adinus Maradio dan Romo Kris Wahyudi yang sudah berkenan hadir di dalam acara pada pagi hari ini. Semoga Tuhan memberkati setiap langkah pelayanan kita bersama. Mungkin itu dari saya, matur suwun dan berkah dalam. Satu kesempatan lagi buat umat Paroki Santo Paulus Pringgolayan. Ada yang mau ingin mengucapkan? Tadi saya nyari Mbak Ita, sekretariat nggak ketemu ini. Ada yang mau disampaikan? Sudah. Kita lanjutkan sambutan dari Romo Aloysius Trianto PR sebagai Gembala baru Paroki Santo Paulus Pringgolayan. Waktu tempat kami persilahkan. Supados. Nah, sekarang kita nyanyi dulu ya. Kalau tadi sudah sambutan, kalau menurut teori psikologi orang mendengarkan itu maksimal 45 menit wis ngantuk ya. Sekarang nyanyi. Bila roh Allah ada di hatiku, ku kan menari seperti John menari. Bila roh Allah ada di hatiku, ku kan menari seperti John menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti John menari.
digunakannya siapa ini? Berarti apa berarti? Digunakan ini kan? Apa? Dia Mas Sopo. Nah, kita mulai. Pak Kaswanto. Siap Bapak Ibu, ikut nyanyi ya. 1, 2, 3. Allah ada di hatiku, bukan berkari, setidak menari. Bila roh Allah ada di hatiku, bukan berkari, setidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Lebih lagi. Bukan menari, tidak menari. Bila Allah ada di hatiku, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari. Saya tidak perlu ngomong banyak-banyak. Mari kita menari bersama bangun gereja Pregolayan. Terima kasih. Permasan serta perawan Maria Lopez, Bapak Uswia Moko, kami persilakan. Yang kami hormati para Romo, Malatio, Mariawan, Putri dan Romovis, para suster yang kami hormati, dan Bapak Ibu pengurus Dewan Pastoral Paroki Pregolayan, beserta Bapak Ibu kaum muda seluruh umat Paroki Pregolayan yang kami hormati. Selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan selamat. Saya mewakili seluruh umat Paroki Santa Perawan Maria Lourdes Promasan. Yang pertama kami matur kula nuwun dan terima kasih kepada Romo, Bapak Ibu yang telah menerima kehadiran kami beserta rombongan dengan baik. Yang kedua, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berkumpul untuk melepas dan menghantarkan Romo Aloysius Trianto PR yang tertanggal 1 Juli 2025 oleh Monsinyur Robertus Rubiat Moko dipindah tugaskan di Paroki Pregolayan ini. Tentu kami sebagai umat Paroki Promasan merasa berat hati ditinggalkan oleh Romo Aloysius Trianto yang kurang lebih hampir 5 tahun
membimbing kami umat Paroki Santa Maria Lourdes Peromasan. Untuk itu kami umat paroki mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Aloysius Trianto yang sudah memberikan pelayanan, memberikan penggembalaan kepada umat di Paroki Peromasan. Namun sebagai umat Katolik, kami menyadari bahwa kepindahan Romo adalah kehendak Tuhan dan juga merupakan pelayanan yang lebih luas. Kami percaya bahwa nanti Romo Trianto akan bekerja sama dengan seluruh umat yang ada di sini. Kalau tadi Romo Maradi mengatakan sebagai anugerah, tentu Romo Tri di tempat ini juga merupakan anugerah bagi Romo untuk berkarya di tempat yang baru. Selanjutnya kami juga mengucapkan selamat berkarya kepada Romo Trianto. Semoga nanti Romo Aloysius Trianto PR segera dapat menyesuaikan diri di tempat ini dan segera kerasan ya Romo. Kalau mungkin dibandingkan dengan di Paroki Peromasan, mungkin berat badan Romo itu tidak bertambah banyak gitu. Karena mungkin di Paroki Peromasan di tempat yang sepi, jauh dari keramaian, mungkin pelayanan umat kurang mendukung terhadap penambahan berat badan Romo. Nah, semoga nanti di tempat yang baru ini Romo akan lebih nyaman ya, untuk mengembalakan umat di paroki ini. Namun kami percaya bahwa Romo Tri ini tidak ada pantangannya, mudah nanti untuk melayani setiap hari, termasuk dahar. Pantangannya cuma satu, tidak kerso pedes. Selanjutnya marilah kita bersama-sama bahwa kedatangan kami beserta rombongan tidak lain adalah untuk menyerahkan Romo Aloysius Trianto sepenuhnya kepada Dewan Paroki Pringgolayan dan juga seluruh umat yang berada di Paroki Pringgolayan ini. Dan akhir kata, marilah kita bersama-sama mendoakan kepada Romo Aloysius Trianto, semoga nanti dapat menjalankan tugas penggembalaan yang baru di paroki ini dengan baik. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan selamat jalan kepada Romo Agustinus Aryawan yang nanti juga akan meninggalkan tempat ini menuju tempat yang baru untuk berurusan di gereja Loyola di Semarang. Mungkin jauh dari sini Semarang, tapi sepertinya dekat dengan dalamnya ya. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Banyak kurang lebihnya kami mohon maaf dan waktu kami kembalikan. Terima kasih. Dan sebelum acara ini ditutup, akan ditutup dengan doa. Tadi Bu Desi akan memimpin doa. Romo Bapak Ibu, mari kita hening sejenak. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucapkan syukur sepanjang pagi hingga siang hari ini. Kami
juga mengucapkan syukur Bapa, karena Engkau izinkan kami pada pagi hari ini untuk melaksanakan kegiatan kami. Bapa, kami juga bersyukur kepadamu karena Engkau menyertai kegiatan kami, bisa sambut Romo Ari dengan Romo Tri dari awal hingga siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak, sebentar lagi kami akan pulang. Dampingi kami Bapak, agar kami boleh pulang dan bertemu kembali bersama keluarga, khususnya rekan-rekan kami dari Perumasan yang akan melaksanakan perjalanan pulang kembali. Semoga Engkau menyertai perjalanan mereka. Semua doa dan permohonan kami ini kami haturkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mohon berkat melalui Romo Gembala kami, Romo Maradio. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga kita, seluruh anggota keluarga kita dan komunitas kita, karya-karya pelayanan yang dipercayakan kepada kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Desi. Ya, saya persilakan kalau ada yang mau foto mumpung masih di depan.